Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safir Berlanti. Saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang materi clustering. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi analisis clustering pada dataset mal customer dengan Cummins dan hierarchical clustering. Dibuat oleh saya sendiri yaitu Safir Berlanti. Apa itu clustering? Clustering adalah teknik unsupervised learning untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok berdasarkan kemiripan. Tidak perlu label data, mencari pola tersembunyi secara otomatis. Contoh sederhananya mengelompokkan pelanggan mal berdasarkan usia, pendapatan, dan perilaku belanja. Tujuannya memahami karakteristik kelompok pelanggan untuk strategi bisnis yang lebih tepat. Latar belakang kasusnya, dataset mal customer-nya 200 pelanggan mal, atribut utamanya gender, age, annual income, spending core. Masalah bisnisnya, supermarket ingin memahami pola pelanggan untuk strategi marketing yang lebih efektif. Tujuan proyeknya melakukan segmentasi pelanggan menggunakan clustering untuk mengidentifikasi kelompok yang berbeda. Misalnya high spender vs low spender. Manfaatnya bisa digunakan untuk promo khusus, penataan rak, atau rekomendasi produk per kelompok. Kenapa pakai clustering? Dataset tidak memiliki label. Clustering cocok untuk menemukan pola alami pelanggan. Tujuan bisnisnya segmentasi pelanggan, strategi marketing berbeda per kelompok, promo khusus, cross-selling, dan lain-lain. Manfaat nyatanya meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi promosi, dan penjualan. Dataset mal customer idealnya 3 variabel numerik utamanya, yaitu age, income, spending core yang sangat relevan untuk segmentasi. Metode yang dibandingkannya Cummins cepat, sederhana, berbasis centroid, tapi sensitif terhadap outlier dan harus tentukan jumlah cluster di awal. Hierarchical clustering tidak perlu tentukan ke awal, hasil datagram lebih fleksibel bentuk cluster tapi lebih lambat untuk data besar. Alasan perbandingannya melihat mana yang lebih cocok untuk dataset mal customer. Metrik evaluasi, elbow method, Silhouette score, interpretasi bisnis. Metodologi CRISP-DM. CRISP-DM adalah standar proses data mining yang iteratif dan fleksibel, terdiri dari 6 fase utama yang bisa bolak-balik. Yang pertama, business understanding, pahami tujuan bisnis dan kebutuhan. Yang kedua, data understanding, kenali data, struktur, dan kualitasnya. Yang ketiga, data preparation, bersihkan transformasi dan siapkan data. Yang keempat, modeling, pilih dan jalankan model. Yang kelima, evaluation, uji hasil, bandingkan metrik, interpretasi. Yang keenam, deployment, terapkan insight ke bisnis nyata. Proyek ini mengikuti semua fase secara lengkap untuk hasil yang valid dan actionable. Fase satunya business understanding. Tujuan utama proyeknya melakukan segmentasi pelanggan mal berdasarkan usia, pendapatan, dan perilaku belanja. Masalah bisnisnya, supermarket kesulitan memahami kelompok pelanggan berbeda, strategi marketing dan promo kurang tepat sasaran. Kebutuhannya, identifikasi pola pelanggan, expander, low spender, dan lain-lain untuk meningkatkan penjualan. Manfaatnya yang diharapkan, promo khusus per kelompok, penataan rak produk, rekomendasi cross-selling. Kriteria keberhasilannya, hasil clustering bermakna, dapat diterapkan langsung ke strategi bisnis. Fase 2-nya data understanding. Datasetnya mal customer 200 pelanggan mal. Atributnya customer ID, gender, age, annual income, spending core. Karakteristiknya data bersih, no missing value, 3 variabel numerik utama untuk clustering. Statistik dasarnya mean, median, STD, def, min, max untuk age, income, spending core. Insight awalnya ada variasi besar income dan spending core. Potensi cluster yang berbeda expander vs low spender. Fase 2, data understanding, visualisasi awal. Visualisasi 3 variabel utama, age, annual income, spending core. Pola terlihat usia muda cenderung income-nya lebih rendah, spendingnya tinggi. Usia tuanya income-nya tinggi, spendingnya bervariasi. Ada cluster jelas, income, high spending vs low income, low spending. Insight-nya, data memiliki fondasi segmentasi yang kuat. Persiapannya, variabel perlu di-scale karena rank-nya berbeda jauh. Fase 3-nya, data preparation. Di sini ada data di before dan after. Tujuannya siapkan data agar siap untuk clustering, bersih, numerik, skala seimbang. Step utamanya drop customer ID, gendernya input jadi numerik, one hot male 1, female-nya 0, atau drop kalau tidak penting. Scalingnya set transformation standardizations pada age, annual income, spending core. Wajib karena rank-nya berbeda jauh. Age-nya jadi 18 sampai 10, income-nya 15 sampai 137, spendingnya 1 sampai 99. Alasannya, clustering sensitif terhadap skala. Tanpa scaling, hasil cluster bisa salah. Hasilnya data siap digunakan, 3 variabel numerik standar min-nya 0,
STD-nya 1. Fase 4-nya modeling K-means. Pada tahap ini kami melakukan modeling clustering menggunakan algoritma K-means pada data yang sudah diproses. Kami jalankan proses di rapid manual dengan langkah-langkah berikut. Import data hasil pre-processing-nya sudah drop customer ID dan scaling. Tambah operator K-means dari modeling segmentation atau parameternya akan divariasikan 2-10, maksimal iterasinya 300, distant evidence inisialisasinya K-means-nya plus gunakan loop parameter untuk jalankan berulang dan hitung WCSS tiap K. Untuk tentukan jumlah cluster optimal awal, kami terapkan elbow methods. Buat plus WCSS vs jumlah cluster K1 sampai 10. Terlihat titik siku jelas di K5-nya penurunan WCSS tajam sampai K sama dengan 5. Setelah penurunan kecil atau marginal, K5-nya jadi kandidat optimal awal untuk K-means berdasarkan hasil ini. Fase 4-nya modeling K-means clustering hasil visual. Pada tahap ini saya menerapkan algoritma K-means dengan K5 pada data yang telah di-pre-processing. Hasil clusteringnya 5 cluster yang terbentuk dengan ukuran cluster nodes. 4, pelanggan cluster 139, pelanggan cluster 220, pelanggan cluster 347, pelanggan cluster 440 pelanggan. Visualisasi scatter plot annual income vs spending score. Sumbu X-nya spending score-nya 1 sampai 100, sumbu Y-nya annual income-nya scalar. Setiap warna mewakili satu cluster 0 hingga 4. Titik-titik tersebut menunjukkan pemisahan jelas. Cluster dengan income tinggi dan spending tinggi kanan atas, cluster dengan income rendah dan spending rendah kiri bawah. Pola segmen pelanggan terlihat nyata untuk strategi bisnis. Insight awalnya cluster terpisah dengan baik. K5 memberikan segmentasi yang bermakna, akan diinterpelasi lebih detail di slide selanjutnya. Fase 4-nya K-means, Silhouette score, dan penentuan cluster optimal. Penjelasan pada slide berikutnya. Pada tahap ini dilakukan evaluasi kualitas clustering K-means menggunakan Silhouette score untuk menginformasi bahwa K5 adalah jumlah cluster optimal. Silhouette score mengukur seberapa baik setiap data berada di clusternya dibandingkan dengan cluster lain. Nilai semakin tinggi semakin baik, ranknya -1 hingga +1. Kami menghitung Silhouette untuk berbagai jumlah cluster K2 hingga K10 pada data yang telah di pre-processing. Hasil Silhouette score-nya rata-ratanya K2 0,45, K3 0,50, K4-nya 0,52, K5-nya 0,55 sampai 0,57 nilai tertinggi, K6-nya 0,48 mulai menurun. Nilai tertinggi tercapai pada K5 menunjukkan pemisah cluster paling baik dan kohesi internal paling kuat. Kesimpulannya, kombinasi elbow methods plus Silhouette score tertinggi di K5. K5 dikonfirmasi sebagai jumlah cluster optimal untuk K-means pada dataset mal customer. Fase 4 modeling hierarchical clustering proses plus dendrogram. Penjelasan pada slide berikutnya. Pada tahap ini diterapkan algoritma hierarchical clustering sebagai metode pembandingan K-means proses di rapid minernya. Data sudah diproses, operator aglomeratifnya clustering, output model clustering langsung dihubungkan ke result. Hasil utama dendrogramnya diagram pohon hierarki penggabung cluster yang menunjukkan proses merging cluster dari individu menjadi kelompok besar. Visual dendrogramnya dari result cluster model dendrogram view. Sumbu Y-nya jarak penggabungan clusternya semakin tinggi sama dengan cluster semakin berbeda. Sumbu X-nya pelanggan 200, contoh datanya. Garis-garis vertikal menunjukkan kapan dua cluster digabungkan. Struktur pohon ini memungkinkan pemilihan jumlah cluster secara fleksibel dengan memotong pada level tertentu. Untuk perbandingan FIRE dengan K-means, kami cut dendrogram pada level yang menghasilkan 5 cluster. Insight-nya di dendrogram memberikan gambar hierarki yang jelas meskipun komputasinya lebih lambat dibandingkan K-means. Fase 4-nya Silhouette dan Code dendrogram. Pada tahap ini dilakukan evaluasi kualitas clustering hierarchical menggunakan Silhouette score dan menentukan hasil cluster dari dendrogram. Silhouette score dihitung setelah memotong cut dendrogram pada level yang menghasilkan jumlah cluster tertentu. Proses di rapid minernya setelah agglomerative clustering, tambah operator plotting, clustering, modeling, segmentation, plating clustering, atau number of clusters, tambah performance, jalankan untuk setiap K, hasil solve-out-nya skornya rata-rata contoh standar dataset K2 sama dengan 0,45, K3 sama dengan 0,46, K4 sama dengan 0,48, K5 sama dengan 0,50 sampai 0,52.
Nilai tertinggi atau mendekati tertinggi, K6-nya 0,47, mulai menurun. Cut dengan diagram untuk K5. Dari diagram view set sebelumnya potong pohon pada level yang membagi menjadi 5 klaster utama. Hasilnya klaster terbentuk dengan pemisahan yang baik, meskipun silhouette sedikit lebih rendah dibandingkan K-means. Perbandingan K-means vs hierarchical clustering. Pada tahap ini kami membandingkan program K-means dan hierarchical clustering pada dataset 0 customer, K5 cluster untuk keduanya. Jumlah cluster optimalnya, K5-nya elbow dan silhouette, K5-nya dari cut diagram, pemenangnya seri. Silhouette skornya 0,55 sampai 0,57, 0,50 sampai 0,52. K-means kualitas pemisahan cluster sangat baik, kompak dan bisa baik tapi sedikit lebih tumpang tindih. K-means kecepatan komputasi cepat, skalabel untuk data besar, lebih lambat atau lebih. K-means ketahanan terhadap outside sensitif rata-rata lebih tahan tergantung lingkar. Visualisasi scatter plot and centroid diagram hierarki lengkap. Kemudahan interpretasi mudah, langsung, lebih kompleks tapi informatif. Hasil clustering visual dari algoritma terbaik. Algoritma K-means terpilih sebagai algoritma terbaik berdasarkan perbandingan sebelumnya. Silhouette lebih tinggi, lebih cepat, cluster lebih kompak. Hasil clustering akhir menggunakan K-means dengan K sama dengan 5 pada data yang telah di pre-processing, scaling Z transformation. Visualisasi scatternya plot 2D annual income vs spending score scale. Sumber S-nya annual income, sumber S spending score. Setiap warna mewakili satu cluster, 5 kelompok pelanggan. Centroid ditandai dengan titik besar X hitam atau warna kontraks. Pemisahan cluster sangat jelas dan kohesif. Ideal untuk segmentasi bisnis. Insight visual utamanya cluster dengan income tinggi dan spending tinggi, pelanggan premium. Cluster dengan income rendah dan spending tinggi, pelanggan mudah impulsif. Cluster dengan income tinggi dan spending rendah, pelanggan hemat kaya. Pola ini konsisten dan mudah dipahami untuk strategi marketing. Fase 5-nya evaluation. Pada fase ini dilakukan evaluasi hasil clustering secara keseluruhan terhadap tujuan bisnis, segmentasi pelanggan untuk strategi marketing. Metrik utamanya silhouette score K-min 0,55 sampai 0,57, error challenge 0,50 sampai 0,52. Cluster lebih terpisah dan kompak di K-means. Visual pemisahannya scatter plot K-min lebih jelas tanpa overlap signifikan. Interferensi bisnisnya 5 cluster dari K-min. Kemudian diberi nama dan strategi. Expander, income loss spender, dan lain-lain. Akhirnya K-min dipilih sebagai algoritma terbaik karena skornya lebih tinggi, lebih cepat, dan lebih actionable untuk deployment. Hierarchical berguna sebagai pembandingan untuk menilai hierarki, tapi kurang efisien untuk kasus ini. Sukses kriteria terpenuhi, segmentasi menghasilkan insight bisnis nyata, penataan program sesuai tujuan awal. Fase namanya deployment. Pada fase ini menerapkan hasil clustering ke dunia nyata. Strategi marketing malnya berdasarkan 5 cluster dari K-min. Rekomendasi bisnis per cluster. Cluster 0-nya Young Expander, muda, income sedang, spending tinggi, promo flash sale, flash fashion, diskon malam hari, influencer muda. Cluster 1 middle moderate. Waktu singkatnya menengah, income dan spending sedang. Rekomendasi bisnis konkretnya paket keluarga, program loyalitas bulanan, produk kebutuhan harian. Cluster 2 nama cluster old low spender. Karakter singkatnya tua, income tinggi, spending rendah. Rekomendasi bisnisnya diskon senior, loyalty premium, produk kesehatan berkualitas. Cluster ketiga income low spender, income tinggi, spending rendah, penawaran eksklusif, VIP, logo produk luxury dengan nilai tinggi, income spender, income tinggi, spending tinggi. Ever luxury personal shopping assistant, promo eksklusif. Kesimpulan proyeknya, proyek ini berhasil menerapkan QSDM untuk clustering dataset mal customer menggunakan K-means dan hierarchical. K-means dengan K5 terpilih sebagai model terbaik, silhouette tinggi, clusternya jelas, dan insight bisnis actionable. Hasil utamanya 5 segmen pelanggan dengan strategi marketing target promo, loyalitas, effort premium. Manfaat bisnisnya optimalisasi strategi mal, peningkatan revenue, dan pengalaman pelanggan lebih baik. Baik, saya sudah selesai menjelaskan materi ini. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan
Kurang baik saya sampaikan, saya tutup dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.